Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang 2 hari yang lalu kita merayakan Natal dan masih tetap dalam suasana Natal ini kita merayakan ketiga tokoh itu, keluarga kudus, Maria, Joseph, dan Yesus. Sebenarnya kalau dikatakan ya, Natal yang sudah barangkali kita atau dunia merayakannya, Natal ini menurut saya ini Natal yang paling menyedihkan. Paling menyedihkan Natal tahun 2019 inilah, 2020 ini. 2019 masih kita rayakan, waktu itu bulan Maret baru kena lockdown ya. Tapi ini tahun 2020 ini, apa mau kita buat ya? Apalagi dalam keluarga, apa mau dibuat ini? Kalau kita katakan memang akhirnya semua tatanan dunia diruntuhkan oleh COVID ini ya. Runtuh. Kalau dulu kita pikir negara, apalagi negara-negara maju yang sudah mempunyai teknologi dan juga susunan pemerintahan yang luar biasa, kementerian ini dan seterusnya, bisa mengatasi ini, tak berdaya sama sekali sampai sekarang. Dulu kita begitu mendewakan mobilitas, sebentar di Tokyo, sebentar di Los Angeles, sebentar di Jakarta, di Bali, kita pun sangat enak bergerak. Aku sebentar ke Siantara dan seterusnya. Sekarang nol, tak bisa kemana-mana. Para bapak dan ibu, justru inilah beban yang berat juga untuk keluarga. Akibat begitu banyak persoalan di dunia aja nggak sanggup, negara saja tidak sanggup, akhirnya masuklah ini kepada keluarga kita. Bagaimanakah kita menanggung semua ini yang menerpa setiap keluarga? Bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang keluarga inilah yang kita rayakan pada hari ini, keluarga kudus. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bagaimanakah keluarga-keluarga sebelum COVID, apalagi masa COVID ini semakin berat. Ada seorang menantu perempuan yang sangat tertekan karena dia tinggal di rumah mertuanya. Satu rumah dengan mertua, rupanya celaka itu. Apalagi perempuan. Si ibu ini sebenarnya intelektual dan dia kerja. Tapi setiap pulang ke rumah dari mertuanya yang sudah setengah umur ya, selalu mencaci maki, tak beres lah ini, tak beres lah ini, tertekan batin dia. Dan suaminya tidak membela. Aduh, mau pindah belum sanggup. Apalagi katanya ini harus di sini kita, tertekan batinlah ibu ini. Akhirnya dia mencari jalan pintas, tak ada ini. Pergilah dia ke orang pintar. Bagaimana bisa bapak buat berjenguk pula bapak ini agar mertua kita cepat mati? Kenapa rupanya? Tak tahan lagi aku. Hampir 1 tahun aku tertekan batin betul. Ngeri. Saya maklum. Jadi maksudmu kasihlah ramuan. Oke, ini kasihnya ramuan. Tapi usahakan jangan dia cepat mati ya. Nanti ketahuan polisi. Harus sedikit-sedikit kau buat, masak dan seterusnya. Dan jangan kau menunjukkan kebencian kepadanya. Nanti ketahuan memang menantuku itu benci kepada aku. Jadi nampak memang burung itu pasti nanti curiga polisi. Jadi kau selalu senyum, ramah. Nanti dalam waktu tidak berapa lama akan selesai persoalan. Makalah dia. Tapi bikin nanti Allah yang tahap. Jadi pulanglah dia setiap malam dia hidangkan, dia buatlah ramuan itu kepada mertuanya, makan. Dia ramah ke mertuanya. Terus, tapi sesudah 4 bulan, mertuanya baik sekali kepadanya.
dalam 1 bulan ini makin baik, makin baik. Dan mertuanya ini yang sebelumnya selalu cerita yang buruk kepada tetangganya tentang menantunya, sekarang dia kembangkan kepada siapa? Baik kali menantuku, luar biasa. Untunglah anakku mengambil dia. Tak ada menantu seperti itu di dunia ini. Dipuji-puji. Apapun yang kurang, asal datang udah begini. Ramah kali, baik kali mertuaku itu. Dia sudah 4 bulan, pergi lagi dia. Jangan mati, jangan buat mati dia, kasihan. Dan kami sudah saling datang dukun itu. Memang sudah beres persoalan, selesai. Sebenarnya yang saya buat itu bumbu-bumbu makanan membuat enaknya itu. Yang membuat kalian membenci, yang kau menjadi benci adalah penyakit hatimu. Di hatimunya sekarang sudah sembuh. Di hati ibu itu sudah sembuh. Karena apa? Karena kau ramah dan baik. Walaupun mungkin bersandiwara dulu, tapi itulah yang menyelesaikan persoalan. Akhirnya si menantu senang dan mereka hidup bahagia. Para bapak dan ibu, memang dalam keluarga itu banyak sekali persoalan. Bisa kita katakan, pertama dalam keuangan, itu sangat berat dalam keluarga ya. Yang kedua, persoalan anak. Anak memang merupakan berkat, tetapi kita tahu juga anak itu bisa membawa kesulitan. Apalagi sekarang ini kan, harus belajar dari rumah. Pulsanya bagaimana, si mama yang sebenarnya tak pandai harus mengajari anaknya. Dan kita lihat itu kadang di YouTube ada yang sampai mungkin lawak-lawak membawa sapu kepada anaknya supaya belajar dan seterusnya. Persoalan ini makin berat pada zaman ini. Juga kalau kita lihat ya, setiap hari ada. Belum lagi nanti kalau terlalu sibuk, akhirnya bisa menjadi banyak persoalan. Belum lagi kalau ada persoalan ekonomi, keuangan tadi, dan juga persoalan komunikasi. Banyak hal. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang keluarga kita sekarang ini kalau memang tidak kuat, tidak saling mengerti, bisa berantakan. Dan disinilah saya rasa pada hari ini kita disuruhkan dengan bacaan-bacaan yang luar biasa. Tadi kita lihat Abraham dalam bacaan pertama, tidak mempunyai keturunan. Dan ketika dia memasrahkan diri kepada Tuhan, siapakah nanti yang mewarisi hartaku ini semua? Apakah menjadi anak hambaku? Tuhan mendengar doanya. Dalam masa tua mereka masih mendapat si Ishak. Tetapi kita lihat juga dalam Ibrani, justru anaknya yang satu-satunya ini diminta untuk dikorbankan oleh Tuhan. Dikorbankan, dipotong. Berat sekali. Tapi ketika dia memasrahkan diri, Tuhan tak mungkin mencelakakan aku, karena dia sudah berjanji, lihatlah bintang-bintang di sana, begitu nanti keturunanmu. Jadi ketika dipersembahkan, ya tak mungkin. Kalau memang itu diminta Tuhan, pasti ada sesuatu yang lain yang akan terjadi, dan terjadilah. Si Ishak memang tetap selamat. Dia hanya mencoba iman Abraham ini. Dan kalau kita lihat para bapak dan ibu, Injil hari ini, ketika keluarga kudus, ini keluarga kudus, kelahiran Yesus pun sudah bermasalah, di Betlehem lagi, sudah persoalan keuangan lagi, sehingga mereka hanya bisa mempersembahkan merpati atau anak burung tekukur. Itu hanya persembahan. Dan sesudah itu mereka membawa ke bait Allah. Apa yang terjadi? Justru Simeon datang memang memuja, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dan damai dan seterusnya. Karena yang datang ini akan katanya menjadi cahaya, tetapi sesungguhnya anak ini ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan. Yang terakhir itu yang tak enak. Tetapi kelak satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu yang dikatakan kepada keluarga ini. Satu pedang, kecelakaan berat. Waktu Hana juga datang,
memuji. Tapi semua akhirnya apa yang dibuat oleh Maria, Joseph hanya berusaha dan memberikan dirinya, percaya akan penyelenggaraan Tuhan dan memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Itu aja. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini pesta keluarga kudus. Memang istilah dalam bahasa Indonesia bagus juga ya, bahtera keluarga, bahtera. Di dalam perahu bahtera ada gelombang-gelombang. Di dalam keluarga itu apapun bisa datang menimpa. Tapi ketika keluarga itu utuh, nilai-nilai yang luhur berada di situ, kepasrahan bisa kita ajarkan kepada anak. Seperti Yesus, dari manakah dia belajar iman ketika kecil dan kelembutan? Pasti dari bapaknya dan ibunya. Dia melihat itu sebagai manusia yang kecil. Dan pada hari ini sekira para bapak dan ibu, kita harus memberikan nilai kepada keluarga kita seperti keluarga kudus. Jangan ada seorang ibu kan dilaporkan ke polisi karena menghantam mulut suaminya sampai berdarah-darah. Bawa ke polisi, laporan. Biasanya suaminya kayak kan, tapi ini istri. Jadi tanya polisi, kenapa kalian sampai ibu menampar dan memukul mulut suamimu sampai ke patah giginya? Marahlah aku, katanya. Apa marah? Apa dibilang suami merubahnya? Pas waktu bangun pagi-pagi masih setengah tidur, Yanti, jam berapa sekarang, katanya. Jadi kenapa kau pukul? Marahlah aku. Kenapa? Nama aku bukan si Yanti tapi si Hana. Ku tamparlah, pasti ada perempuan lain. Bapak, kalau gitu datang polisi, tampar lagi, katanya kan. Para bapak dan ibu, kadang-kadang disinilah kelemahan keluarga. Ketika sesuatu terjadi dalam keluarga itu, si bapak atau si ibu, marilah kita coba tetap memberikan nilai-nilai kepada keluarga kita. Kejujuran dan juga kesetiaan, cinta dan kasih diketahui dan dirasakan dan diperoleh oleh anak kita dari bapa dan ibu. Begitulah keluarga kudus. Keluarga kudus yang berdoa, keluarga kudus yang berpasrah, kepada keluarga kudus yang beriman. Hendaknya kita usahakan dalam rumah kita masing-masing. Amin.